Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin memaparkan hasil diskusi kami mengenai kasus hipertensi. Jadi di sini gambaran kasusnya, Tuan Osborn Simatupang adalah seorang pendeta yang berusia 42 tahun. Tuan Osborn Simatupang memiliki berat badan 65 kg dan tinggi badan 175 cm. Tuan Osborn memiliki tekanan darah 130/100 dan didiagnosa penyakit hipertensi. Tuan Osborn sering mengalami leher tegang, lemas, dan sering mengalami pusing. Sebelum melakukan periksa, Tuan Osborn memiliki kebiasaan makan makanan tempe dan tahu. Selain itu, Tuan Osborn juga selalu konsumsi pete selama 2 batang dalam 1 hari. Kemudian sering konsumsi makanan yang bersantan, ikan asin, daging, konsumsi sayur 1 porsi setiap makan, konsumsi buah hanya di siang hari. Data biokimia Tuan Osborn selanjutnya, Tuan Osborn sendiri mengkonsumsi obat Captropil dan simvastatin. Di sini dilakukan screening gizi kepada Tuan Osborn. Didapatkan nilai screening gizi menggunakan nutrition risk screening dan didapatkan skor 0, yang berarti pasien tidak mengalami resiko maupun gejala malnutrisi terkait kekurangan nutrisi. Hasil ini didukung dengan keadaan pasien yang datang memiliki IMT pada skor 21,24 atau berada pada status normal. Kemudian BB aktualnya tadi telah disebutkan di kasus, BB idealnya 67,5 kg. Next. Di sini terdapat data biokimia dari Tuan Osborn. Jadi untuk hemoglobinnya normal, leukositnya normal, laju endap darahnya normal, jumlah trombositnya normal, eritrositnya normal, limfositnya normal, monositnya normal. Kemudian SGPT-nya tinggi, kolesterol totalnya tinggi, HDL, LDL-nya tinggi, rasio kolesterolnya tinggi. Next. Pada riwayat makan, makanan yang dikonsumsi Tuan Osborn Simatupang dominan pada makanan bersantan dan daging-dagingan. Untuk pola makannya, Tuan Osborn mengkonsumsi nasi sebagai makanan utama dan selalu mengkonsumsi tempe dan tahu. Asupan makannya tidak tertera berhubungan dengan pembuatan kasus dilakukan saat pasien telah dalam proses pengobatan dan telah mengubah pola makannya. Untuk pengetahuan dan perilaku gizi kurang baik, yang menyebabkan kadar kolesterol dan asam urat pasien meningkat meskipun IMT dalam keadaan normal. Hal ini dibuktikan dari menu makanan yang dikonsumsi pasien banyak mengkonsumsi makanan bersantan. Selanjutnya untuk aktivitas fisik sehari-hari tidak ada akibat lemas dan pusing yang dialami. Untuk ketersediaan makanan sering disajikan berupa makanan bersantan, ikan asin, gorengan, tahu, dan tempe setiap hari. Kemampuan pasien dalam mengkonsumsi makanan itu dalam keadaan baik. Pemenuhan kebutuhan gizi tidak seimbang akibat konsumsi makanan bersantan dan daging-dagingan yang memiliki kandungan kolesterol yang tinggi. Untuk fisik klinis, pasien mengalami gejala pusing, lemas, dan tegang pada daerah leher, serta tekanan darah pada 130/100 mm per Hg. Interaksi obat dan gizi. Pasien mengkonsumsi obat-obatan penurun tensi berupa Captropil dan simvastatin untuk menurunkan tekanan darah, serta kadar kolesterol dalam tubuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lydia.
Selanjutnya di sini terdapat riwayat personal. Untuk pasien itu umurnya 42 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikannya itu STH, peran di dalam keluarga itu sebagai kepala rumah tangga, kolesterol totalnya 220 mg per dl, LDL kolesterolnya 158 mg per dl. Jadi, berdasarkan kasus yang dialami Tuan Obstron Simatupang, penyebab hipertensi dapat dilihat dari peningkatan kadar kolesterol total dan LDL kolesterol. Nah, di sini terdapat perhitungan kebutuhan berdasarkan rumus Mifflin. Di sini AMB-nya didapat sebesar 1538,75 kilokalori. Untuk TE-nya sebesar 2000,375 kilokalori. Untuk proteinnya 75,01 gram. Selanjutnya. Terus untuk lemak 44,45 gram, untuk kebutuhan karbohidratnya sebesar 325,06 gram. Di sini terdapat juga diagnosis gizinya. Untuk domain asupannya, kelebihan asupan energi berkaitan dengan kebiasaan makanan dan makanan tidak tepat, ditandai dengan konsumsi makanan bersantan serta daging-dagingan. Domain klinisnya, kadar biokimia yang tidak normal berkaitan dengan seringnya konsumsi makanan berlemak seperti santan, daging, dan pete. Ditandai dengan hasil laboratorium berupa kadar kolesterol yang tinggi yang menyebabkan tekanan darah yang tinggi dengan ukuran tensi 130/95. Next. Selanjutnya, domain perilaku. Kurangnya pengetahuan terkait makanan dan gizi berkaitan dengan kurangnya pengetahuan tentang gizi seimbang yang ditandai dengan jenis makanan yang tidak bervariasi, di mana kebanyakan merupakan makanan bersantan. Selanjutnya, pemilihan makanan yang salah berkaitan dengan belum terpapar informasi makanan dan gizi, ditandai dengan hasil biokimia terkait kadar kolesterol yang tinggi serta tekanan darah 130/100 mmHg. Selanjutnya intervensi gizi akan dijelaskan oleh teman kami. Intervensi gizi, perencanaan planning, terapi diet, tujuan diet membantu menurunkan tekanan darah dan mempertahankan tekanan darah menjadi normal. Yang kedua, membantu memperbaiki kualitas hidup pasien melalui penurunan tekanan darah. Ketiga, menurunkan faktor resiko lain seperti berat badan yang berlebih, tingginya kadar lemak kolesterol, dan asam urat darah, dan memperhatikan penyakit degeneratif yang lain yang menyertai darah tinggi seperti jantung, ginjal, dan diabetes mellitus. Membantu menghilangkan retensi garam atau air dalam jaringan tubuh dan menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi. Prinsip diet rendah garam 3. Yaitu memodifikasi gaya hidup dan diet, membatasi konsumsi makanan ataupun bahan makanan yang mengandung ikatan natrium. Syarat diet yaitu cukup energi, protein, mineral, dan vitamin, bentuk makanan sesuai dengan keadaan penyakit, jumlah natrium disesuaikan dengan berat, tidaknya retensi garam atau air atau hipertensi. Kedua, batasi garam dan makanan olahan. 3, hindari makanan berlemak. 4, konsumsi makanan tinggi serat. 5, konsumsi makanan yang mengandung kalium, magnesium, kalsium, dan isoflavon. Kemudian hindari minuman yang mengandung alkohol dan kafein. Next. Next. Terapi edukasi tujuannya agar pasien dan keluarga pasien dapat mematuhi diet yang diberikan, agar pasien dan keluarga pasien dapat mengetahui makanan yang dianjurkan dan yang tidak dianjurkan. Yang ketiga, agar pasien dan keluarga pasien mengetahui tentang pola gizi seimbang yang diberikan pada pasien penderita hipertensi. Sasaran, pasien dan keluarga pasien, tempat ruangan pasien, waktu 25 menit, metode konseling dan pemberian intervensi gizi kepada pasien penderita hipertensi, alat bantu
booklet, dan video. Kemudian implementasi membuat resep sesuai dengan kebutuhan pasien dengan hasil perhitungan sebagai berikut. Selanjutnya akan dijelaskan Adis. Selanjutnya yaitu monitoring dan evaluasi. Yang pertama, dampak perilaku dan lingkungan terkait gizi. Monitoringnya, pemberian motivasi dan anjuran terkait aktivitas fisik, evaluasi terjadi perubahan kebiasaan aktivitas fisik pasien. Yang lalu dampak asupan makanan dan zat gizi, asupan energinya, diagnosis gizi, kelebihan asupan energi berkaitan dengan kebiasaan makanan dan makanan tidak tepat ditandai dengan konsumsi makanan bersantan serta daging-dagingan, intervensi pemberian makanan dengan gizi seimbang. Next, monitoringnya, pemantauan jumlah kalori serta jenis makanan yang dikonsumsi dalam sehari, melakukan pemantauan asupan setiap minggu, terkhusus makanan dengan kandungan lemak tinggi. Evaluasi pemantauan asupan per bulan berkaitan terkait perubahan pola makan dan dampak terkait kadar biokimia. Pengetahuan gizi, diagnosis gizinya kurang pengetahuan terkait makanan dan gizi berkaitan dengan kurangnya pengetahuan tentang gizi seimbang yang ditandai dengan jenis makanan yang tidak bervariasi di mana kebanyakan merupakan makanan bersantan. Intervensi, pemberian informasi kepada pasien dan keluarga terkait pengetahuan gizi dan pemberian makan yang tepat sesuai gizi seimbang. Monitoring, pemantauan jenis makanan yang dikonsumsi pasien, evaluasi peningkatan pengetahuan terkait gizi dibuktikan perubahan pola makan yang baik sesuai gizi seimbang. Kemudian akan dilanjutkan oleh saya terkait pembahasan. Nah, jadi di sini untuk analisis screening dan antropometri, dari yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa screening menggunakan NRS didapati bahwa hasilnya itu adalah tidak dengan total skor 0, berarti pasien tidak mengalami resiko maupun gejala malnutrisi terkait kekurangan nutrisi. Hal ini dibuktikan dengan IMT-nya di kadar normal, yaitu dengan berat badan 65 dan tinggi badan 175 dengan IMT 21,24. Selanjutnya, untuk terkait dengan analisis dokter, berdasarkan dari hasil biokimia bahwa dokter mendiagnosa bahwa pasien mengalami kadar kolesterol yang tinggi, baik LDL maupun LDL, lalu kadar asam urat yang juga cukup tinggi. Nah, hasil dari ini dikaitkan dengan efek sampingnya, yaitu tekanan darah tinggi. Kemudian hasil analisis diagnosa gizi, bahwa pada kasus ini, Tuan Osborne setelah dilakukan analisis dan asesmen, bahwa salah satu masalahnya merupakan kelebihan asupan yang tidak tepat yang berkaitan dengan kebiasaan makanan tersebut, di mana makanan yang dikonsumsi berupa santan dan daging-dagingan. Hal ini mengarah pada diagnosis bahwa terkait pemilihan makanan yang salah juga, terkait dari kebiasaan makanannya. Selanjutnya, tingkat pengetahuan terkait gizi juga menjadi domain yang perlu diperhatikan, karena pengetahuan yang kurang dalam hal ini terkait pada pasien, bahwa makanan yang dikonsumsi adalah makanan yang kesukaannya sendiri, sehingga apa yang dia suka terkait santan-santan dan daging-dagingan, dia mengkonsumsinya terlalu sering, yang mengakibatkan hasil biokimia dalam tubuhnya itu tidak normal terkait kadar kolesterol yang meningkatkan tekanan darah pada 130/100 mmHg. Kemudian terkait intervensi gizi, dari hasil yang ditemukan bahwa hipertensi yang digolongkan dalam kasus ini adalah prehipertensi, di mana 130/100 atau dalam diet garam rendah masuk dalam diet garam rendah, diet garam 3, di mana dalam diet tersebut maksimal pemberian natriumnya itu adalah 1 sendok atau sama dengan 4 gram dalam 1 hari. Nah, selain terkait pembatasan natrium, juga dilakukan pembatasan terkait dengan
jenis makanan yang dikonsumsi terkait dengan makanan yang mengandung lemak tinggi atau lemak-lemak atau mengandung kolesterol. Kemudian analisis, monitoring, dan evaluasi. Dalam hal ini, setelah intervensi yang dilakukan dalam pembatasan makanan dan juga pemberian informasi terkait pengetahuan gizi sebelumnya untuk intervensi. Nah, jadi monitoring itu adalah mengukur tensi darah, tekanan darah setiap minggunya, hingga tekanan darah mencapai normal pada 120/90 mmHg, dan pengubahan kadar kolesterol menjadi normal di bawah 200 mg desiliter. Nah, di sini monitoring dilakukan terkait pengukuran darah serta menganalisisnya agar mencapai normal dan stabil. Evaluasi yang dilakukan adalah untuk setiap bulannya dicek dan dipantau supaya tekanan darah tersebut tetap stabil. Lalu selanjutnya evaluasi yang kedua yaitu terkait dengan pola makan yang dikonsumsinya. Jadi setiap minggu dan setiap bulan akan tetap di-recall terkait jenis makanan yang dikonsumsi dan apa saja makanan yang dikonsumsi. Apakah ada perubahan terkait pola konsumsi makanan sesuai dengan gizi seimbang setelah dilakukannya intervensi terkait pemberian pengetahuan atau tidak. Seperti itu. Nah, ini merupakan menu yang tadi sudah ditampilkan sebelumnya. Nah, jadi menu ini totalnya itu ada di 1879, kemudian plus minus, dan di sini proteinnya 97, lemaknya 31, dan karbohidratnya di 290. Sekian dari presentasi kami. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Sekian presentase dari kelompok 7, lebih dan kurangnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.